Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi a'ta fadlahu man yasha'u min ibadihi shalihin wa akrama awliya'ahu bi karamatil ladzi hiya mu'jizatu sayyidil mursalin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa khairi khalqillahi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para habaib, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar dari Muallim Samsuni dan istri, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan para pecinta wali-wali Allah. Pada malam hari ini bersama-sama kita diajak oleh keluarga besar Muallim Samsuni untuk kembali mengenang akan perjalanan seorang manusia yang dalam kehidupannya selalu mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekaligus beliau adalah pecinta dari zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara yang ditiru oleh beliau dari diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau meniru kesederhanaan. Beliau adalah manusia yang sederhana, yang sahaya apa adanya. Di samping beliau itu mencintai, yang kami tahu beliau selalu mencintai zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pertanda beliau memang benar-benar cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah menjalankan cintailah zuriatku karena kecintaanmu kepadaku. Jadi beliau setiap hari, sedikit daripada manakib, setiap hari ini ada keluarganya mungkin, setiap hari di tempat ini, di rumah ini selalu kedatangan para habaib, mulai dari yang tua, yang setengah tua, yang masih muda, yang baik, yang enggak baik, yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Ini beliau, dan semuanya diterima, dimasukkan di rumahnya, bahkan pulang dikasih amplop. Isinya apa nggak tahu. Ini yang saya tahu sedikit dari beliau. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beliau keistimewaan. Jadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, yang cinta kepada zuriat ini oleh Allah diberi keistimewaan.
sebagaimana Allah memberikan orang-orang yang cinta keistimewaan kepada orang yang dicintainya. Dalam Al-Quran, ketika Nabi Yakub, saudara-saudara Nabi Yusuf datang kepada beliau dengan membawa bajunya. Ini bertahun-tahun berpisah. Si Abah ini bertahun-tahun berpisah dengan anak kesayangannya, dengan anak kecintaannya, Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ketika datang saudara-saudaranya membawa baju gamis yang akan diberikan, diperuntukkan kepada abahnya yang pada waktu saat itu beliau sakit dan matanya buta. Baju belum sampai di rumah, baru di perjalanan berkata, Nabi, inilah ajidu riha Yusuf. Aku mendapati baunya Yusuf. Padahal beliau buta, baju belum nyampe. Karena apa? Karena cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bau. Dan bukan hanya terjadi pada zaman dahulu, zaman sekarang pun ada manusia-manusia, para ulama, pecinta-pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pecinta-pecinta habaib, ini bau kalau ada habaib. Seumpama di antara kita ini ada habaib yang nyelempit, apa orang Jawa nyelempit, tersembunyi. Ini dia tahu bahwa itu habib. Tidak bisa dibohongi, baunya itu didapati oleh orang. Ini keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pecinta-pecinta. Makanya beliau ini adalah di antara manusia-manusia yang pecinta. Mungkin ada keistimewaan yang saya nggak ngerti, mungkin keluarganya lebih mengerti. Ada salah satu guru di Jawa Tengah, namanya Kiai Samsuri Bedowi. Mungkin orang sini nggak kenal, tapi orang Jawa Tengah kenal. Ini terkenal wali aulia Allah. Dan sebelumnya, saya cuma cerita aja. Sebelumnya, ketika ini saya dapat cerita dari Habib Umar Mutahar Semarang. Cerita beliau. Ketika itu beliau sedang masih muda KKN. Pemuda yang sekolah KKN biasa pakaiannya, bukan pakaian begamis, enggak, pakaian jeans, kopiah. Dan kebetulan si Habib ini wajahnya nggak totok kata orang Jawa itu. Wajahnya ya habaib, cuma Habib sudah campuran gitu. Di sini kan banyak habaib yang wajahnya bukan seperti habaib. Ada yang mirip-mirip habaib tapi ngaku Habib. Ini bahayanya. Lagi viral tempat kita ini. Baru mirip sedikit, banyak di Jawa itu India, ngaku Habib. Tapi alhamdulillah sudah diproses. Jadi yang ngaku Habib cepat-cepat, ya, cepat-cepat menyerah aja dulu. Sebelum diproses ya. Jangan ngaku Habib. Ini durhaka orang yang ngaku Habib ini. Abahnya sendiri dari diakui. Durhaka orang ini. Nggak bakal senang dalam kehidupan dunia sampai di akhir. Nah, Habib Umar ini ketika dia KKM ya, kebetulan di desa itu ada Kiai Samsuri Bedowi. Ayo kita ambil berkahnya, kata anak-anak. Ayo. Datang ke rumahnya Kiai Samsuri Bedowi. Beliau ini biasa aja. Ya orang nggak punya kipas angin, jadi kipas-kipas gitu kan. Nggak pakai baju ya. Itu lihat ada rombongan tamu, langsung masuk dia pakai baju kiainya ya. Baju kiai itu namanya kostum. Ya, ini kostum semua ini. Orang itu kan yang penting isinya ya. Kalau HP itu banyak casingnya, banyak casing aja, sama aja sebetulnya manusia. Kemudian beliau menghadapi tamu. Cuma di dalam sambutan nyambut tamu ini dalam bahasa Jawanya, monggo toro sajid. Di sana itu kalau manggil Habib itu ada yang manggil Sayyid.
ada yang manggil Habib. Jadi monggo dorong saya. Padahal belum kenal. Habib Umar ini orang seperti biasa, pakai pecinya anak-anak muda, anak AKM. Enggak tahu. Heran. Saya merasa heran. Kemudian saya terus agak lama saya tanya, Yai, saya ini nggak pernah ketemu dengan sampean, dan sampean nggak pernah ketemu dengan saya. Baru pertama kali, kenapa Yai tahu kalau saya ini saya? Oh, Yai, aku nggak bisa ditipu. Aku ini nggak bisa ditipu. Baunya ini lain dengan baunya kita ini, katanya. Baunya sampean ini lain dengan maaf lah. Kalau Habib itu baunya ini harumnya. So, dalam penciumannya dia nggak tahu. Saya kira-kira aja. Kalau kita ini baunya haruman. Jadi nggak terdeteksi ya. Tak bisa ditipu. Baunya tahu. Jadi bukan hanya zaman Yakub, ini sekarang baunya tahu. Saya punya ipar, mungkin pernah kesini dulu, Habib Saleh bin Mohsin Al-Habsyi, sekarang di Samarinda. Itu kebetulan ini ada di hadapan saya. Ini bukan cerita-ceritaan ya. Jadi ketika itu dia kawin sama seorang janda di Banyuwangi, tetangga saya. Kemudian pisah. Nah, pada suatu hari kita dengan dia rombongan sama saudara-saudara, saya termasuk naik mobil. Kemudian si janda yang tadi dikawin ini lewat. Tahu dia, itu bekas istri saya. Ya omongannya orang-orang muda. Kenapa? Kok tahu kamu lain? Iya, bau aku. Inilah aja. Aku bau itu, orang itu bau itu. Padahal sudah pisah. Ini adalah cerita perbauan. Jadi cinta itu memang menimbulkan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan yang lain daripada yang lain. Satu lagi cerita. Mungkin banyak yang kenal ini. Kalau tadi di Jawa Tengah, ini di Jawa Timur. Nanti ngerempet-ngerempet sampai ke negara nanti. Biar satu-satu aja dulu. Di Jawa Timur ini Kiai As'ad Syamsul Arifin ada, pernah mendengar, banyak orang mendengar. Beliau ini pada suatu hari itu menyuruh muridnya, bahasa muridnya cong, ya maaf ya, saya bahasa asli dulu, nanti terjemah bahasa Indonesia. Cong, ambek bede Habib datang. Artinya, anak, jemput, ada Habib datang, mau ke sini. Padahal Habibnya masih naik bis. Dan jalan raya dari pondok itu 2 kilo jauhnya. 2 kilo jauhnya, pondok itu jauhnya 2 kilo. Dan orangnya masih di bis, disuruh menghadap, bawa ke sini, antar, jemput pakai becak. Dan udah pakai becak. Di sini tidak ada becak, di kandangan ada, tapi pakai mesin. Di sana nggak mesin, mesinnya orang makan nasi pecel. Kalau sini nggak pakai mesin, sana nggak nasi pecel. Betul, datang. Ternyata turun sudah dihadang si Habib itu. Ya ketahuan kalau Habib itu ketahuan, Jawa tahu ini punya Habib ini. Apalagi gurunya sudah ngomong ada Habib mau. Itu di Asem Bagus itu Bondo. Sampai cari dan tanyakan kepada murid-muridnya. Ini Habib bujur ini. Kemudian ada lagi yang lebih dekat dari Surabaya, lebih dekat, Kiai Hamid bin Abdullah Pasuruan. Kiai Hamid ini seorang yang diberi oleh Allah panca indera ke-6, bisa mengetahui atau kasaf kalau bisa mengatakan, bisa mencium, bisa merasakan, terutama para habaib. Ini Kiai Hamid. Dan orang lain juga bisa Kiai Hamid. Cuma ada, saya punya teman di Banyuwangi, Habib Zain Ba'abur, kawan majelis. Ini cerita kepada saya.
Kalau yang asli Banyuwangi tahu, belum meninggal cuma dan baku. Beliau bercerita tentang Kiai Hamid. Jadi 2 kali sudah niat. Jadi dari dia ke saya sampai 2 kali, bukan langsung, cuma langsung kepada orang yang mengalami. Habaib ini maaf, habaib ini kalau orang sini mengatakan agak ngalih. Habaib ini yang paling macam-macamnya orang ya habaib. Saya ini pernah punya murid, satu anaknya Habib itu mengalahkan 100 orang anaknya biasa. Malih bener nih Habib. Ya, memang ya. Sampai kalau nggosok perbata itu, kalau nggosok berlian ngalih hati-hati. Kalau nggosok akik kan nggak jadi buang gitu aja. Kan banyak di Martapura ini, banyak orang Martapura ya. Yang bagian gosok intan itu kan berhati-hati. Jadi habaib ini maaf lah sama orang yang ngaku wali, atau ada orang yang terkenal wali itu nggak langsung percaya sebelum dia membuktikan nggak percaya. Jadi harus dibuktikan ini wali. Ya, seperti ya Al-Bustami itu kan nggak percaya. Ketika ada orang yang terkenal wali, aku mau datang. Aku mau tahu yang digemarkan wali, yang digembar-gemborkan wali, aku mau datang. Di mana? Biasanya sembahyang asar di masjid. Datang nih sama dia, ditunggu. Kan gitu bisanya. Di dalam Hilyatul Auliya. Kemudian setelah ditunggu oleh Al-Bustami, ternyata setelah orang itu ini walinya, mau salam, minta kabar wali, padahal Bustami. Yazid Al-Bustami wali juga, ingin mendapat berkahnya wali. Wali itu begitu. Salaman mencium kalau wali, kalau sampai merasa bagus, wah gini salaman. Sama Habib kadang mencium, merasa dia lebih hebat. Inna akramakum indallahi atqakum. Merasa hebat dia. Itu banyak. Saya ini nggak ngomong, tapi saya memang banyak terjadi pada diri saya. Tapi saya biasa-biasa aja. Manusia memang begitu. Merasa diri hebat, dipanggil ustaz, baru dipanggil ustaz. Sudah hebat, asal nggak mau salaman. Ada lagi yang muda nggak mau sama yang tua, nggak mau cium. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita menghormati yang tua, belas kasih kepada yang kecil. Ini kadang-kadang lupa. Orang tua itu orang-orang yang rambutnya putih tua, walaupun masih kecil. Saya ini masih kecil orang, tapi sudah putih rambutnya. Kalau sampai kan besar tinggi. Bustami bagaimana? Dilihat. Ketika dia mau salaman sama si Wangdi, orang yang digembar-gemborkan wali, ternyata dia bedah, dia meludah di situ, kena masjid. Wah, nggak jadi. Kalau wali bukan begini, nggak jadi deh. Aku nggak percaya tidak. Ini bukan wali kalau begini nih. Itu Bustami ya. Yazid Bustami, kalau sampai jangan macam-macam, jangan ngetes wali. Husnudzon aja yang banyak juga. Nah ini Habib ini Zain Bakut ini nggak percaya, sehingga pada suatu hari dia punya niatan, aku mau ngetes Kiai Hamid benar-benar wali atau enggak. Zaman sudah berapa? 35 tahun yang lalu. Datang dia ke Pasuruan. Padahal waktu itu bis agak sulit ya, bis itu sulit naik ya. Perlu ingin ngetes kewaliannya Kiai Hamid Pasuruan. Sampai di Pasuruan terminal naik becak ya, namanya Gang Jawa. Kalau mau tempat Kiai Hamid itu namanya Gang Jawa. Sampai di sana becak, belum dia turun Kiai Hamid muncul dari gang tanpa memakai sandal, langsung disambutnya. Marhaban, ahlan ya Habib, fadhal. Disilahkan, langsung dia ke rumah. Nah, baru saat itulah dia percaya bahwa Kiai Hamid itu adalah wali. Jadi ininya. Jadi para aulia itu memang mereka diberi oleh Allah apa keistimewaan. Ada yang bisa mencium baunya zuriat. Ya kalau doa itu ya ada yang kabul, ada yang dikabulkan ya. Doa itu juga begitu. Mereka ini doanya kabul.
bukan ulun peyang ini nggak kabul-kabul. 40 tahun doa Rabbana atina udah sugi-sugi. Tapi mereka ini kabur. Kita tutup dengan satu cerita tentang doa. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman Bani Israel, kalau tidak salah, dalam salah satu kitab yang saya baca, ada seorang ulama besar, wali. Ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kabul doa. Jadi orang minta langsung diterima langsung kabul. Cuma terbatas. Ada yang tidak terbatas, ada yang terbatas. Ini kebetulan, ini ulama wali ini diberi doa terbatas. Cuma 3 doa yang kabul. Bukan jin yang lain ya. Ini cerita di kitab itu. Jadi 3. Nah, 3 ini dia nggak dipakai doa ini. Akhirnya bocor sama apa? Istrinya bocor bahwa suaminya ini nggak tahu ngomong, rupanya bocor ke istri. Tahu istrinya kalau punya 3 doa yang langsung kabul. Nah kebetulan istrinya ini adalah wanita yang buruk. Ada orang diberi oleh Allah yang cantik. Ada orang diberi istri yang buruk. Itu tidak bisa dihindari, sudah Allah yang memberi. Jadi jangan menyesal ketika dapat wanita cantik, ya nggak menyesal soal cantik. Atau diberi oleh Allah istri buruk. Kalau buruk jangan menyesal. Itu sudah pemberian Allah. Allah yang ada hikmahnya nanti. Buruk ini lebih gampang dikendalikan daripada yang cantik. Itu hikmahnya satu ya. Kalau cantik ini dikhawatirkan kalau sampai pergi jauh. Jangan bisa selingkuh, naudzubillah ya. Karena yang selingkuh itu yang cantik biasanya. Nah ini hikmahnya. Kalau buruk nggak mungkin mau selingkuh. Siapa yang mau dengan yang buruk? Kebetulan si ulama ini punya istri buruk, tahu bahwa suaminya punya doa langsung mustajab. Jadi nggak nunggu langsung jadi. Wah ini repot. Kalau zamannya Habib Soleh juga langsung. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid ini langsung doanya. Nah, seperti petir yang menyambar. Kemudian mulai dirayu Pak, doakan aku. Tahu kalau punya kunci doa ini, doakan Pak. Apa kamu? Enggak, doakan. Sampai kan saya sama. Iya, doakan. Apa? Aku ini supaya jadi wanita cantik. Mintanya begitu. Minta jadi wanita cantik. Didesak, akhirnya lama-lama ya sudah aku doakan. Gembira ya, doakan ya Allah. Enggak macam-macam ya Allah. Jadikanlah istriku ini wanita yang cantik. Seketika itu dari yang buruk, hirang, andap tadi itu yang cantik orang, putih tinggi, masya Allah hidungnya mancung lagi. Senang. Ya ini suaminya itu aulia, nggak ada bedanya mau buruk mau cantik, yang penting kan hatinya. Orang ini yang terpenting hati, walaupun cantik kalau hatinya nggak enak, hatinya suka iri, hatinya suka apa? Suka hasut, ini nggak enak. Sama aja ya. Kalau udah cantik lain. Kalau kemarin itu buruk, itu modelnya yang cantik ini lain lagi, Mas. Yang tadinya nggak pernah pergi pasar, ke pasar, ke mall, sudah cantik. Jadi nggak ada lagi apa, pede sudah, pede. Ke mall kesana dia. Sampai di sana lama-lama karena sering keluar ya, sering ketemu orang ganteng-ganteng, suaminya pas-pasan. Si guru, si aulia ini pas-pasan, wajahnya itu wajah minimalis. Ketemu orang ganteng, terpengaruh wanita ini kalau melihat terpengaruh. Ya. Kebiasaan itu menjadi watak bisa saja. Trisno jalani kulino Jawa.
Cinta itu karena terbiasa ketemu orang. Kebetulan pada waktu itu ketemu anaknya atau keponakannya raja, orang yang ganteng, banyak duitnya, terpesona, akhirnya senang sama itu. Ya kalau zaman sekarang apalah dikatakan selingkuh, karena dapat yang bagusan lagi, sama suaminya kurang menoleh sudah. Padahal sayang suaminya, akhirnya selingkuh karena kecantikannya, menemukan orang yang ganteng, akhirnya selingkuh. Ketahuan orang suaminya itu, ketahuan aja, disembunyikan dan tidak ketahuan. Marah suaminya, ya. Marah betul, akhirnya nggak bisa, nggak mau ngaku, marah betul suaminya. Akhirnya kunci kedua dipakai, didoakan langsung. Ya Allah, jadikanlah istriku ini seperti anjing. Jadi anjing seketika. Ngomong nggak bisa ngomong, yang bisa ribut satu rumah ya. Anak-anaknya pada menangis semuanya. Ibunya jadi anjing, bagaimana? Dari makalnya hatinya suami ini. Hati-hati ya, istri-istri suaminya kalau marah nanti takut didoakan sama jadi kucing. Ya kalau wali gitu, syaratnya sama jadi wali dulu baru bisa doa seperti itu. Kalau belum, walaupun siapa ngomong tak apa aja. Mana ini semua anak-anaknya, abahnya dikeroyok, bagaimana ini bah, ya Allah. Ya lama-lama luntur juga. Anaknya menangis, ininya menangis, ibu bagaimana ibu? Ya sudah, lama-lama ya sudah, aku doakan. Tinggal satu kan doanya. Tinggal satu bagaimana? Ya aku doakan, ya Allah kembalikan seperti semula. Balik lagi ya. Nah, itu kisah sedikit ya. Jadi jangan macam-macam binian ini. Binian ini jangan macam-macam, yang istiqomah kepada suaminya ya. Makanya jangan banyak-banyak yang dilihat, buka HP yang dilihat orang ganteng, suaminya minimalis. Hati-hati ya Allah. Jadi itulah. Jadi ini termasuk diantaranya Samsuni ini adalah orang pecinta. Beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupannya nggak ada susah, dalam kehidupannya nggak ada kekhawatiran, nggak ada. Beliau santai-santai, ada orang beli mobil bagus, sidin biasa-biasa ada mobilnya sampai sekarang, mobil sedan. Berapa kali orang menjanjikan beliau mau dibelikan mobil, tapi beliau nggak dikasih, nggak apa-apa kata beliau. Dijanji, ada banyak orang janji, ngomong sama saya, aku dijanji beli mobil. Mungkin cobaan sampean ya, janji 3 janji. Jadi beliau ini masya Allah orangnya sederhana, orangnya pecinta, tandanya beliau ini cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk urusan agama bagus, untuk urusan ibadah bagus, sunnah bagus, ngajar bagus beliau. Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, itulah tandanya orang yang cinta kepada aku. Tadi itu tanda-tanda cinta itu ada keistimewaan di dunia. Semua akan dapat, siapapun orang itu kalau cinta kepada Rasulullah nanti akan diberikan oleh Rasulullah cinta kepada dzurriyyahnya. Karena cinta kepada dzurriyyah tidak akan bisa terjadi kalau Rasulullah tidak memilih. Jadi kita bersyukur Rasulullah memilih kita untuk mencintai dzurriyyahnya. Rasulullah nggak ketemu kita, mimpi pun jarang-jarang, ya ada nggak ada. Tapi ketika kita mencintai dzurriyyahnya berarti kita dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Cinta kepada aku. Nah, Guru Samsuni
insya Allah bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat ini beliau menikmati apa yang diberikan Allah melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.